Assalamualaikum. Siapa sangka kedua resep ini sukses mengantarkan seseorang keluar dari zona pengangguran. Cara buatnya mudah, modalnya kecil, rasanya pun enak banget bikin orang balik buat beli lagi. Seperti resep yang pertama ini, tahu crispy hot melotot. Siapkan 28 piece tahu kuning ukuran sedang. Ini tahunya sudah aku cuci bersih. Tambahkan 1 sendok makan garam. Masukkan secukupnya air. Aduk sampai tercampur rata. Biarkan sampai garamnya meresap. Panaskan minyak goreng di api besar, kita tunggu sampai minyaknya benar-benar panas. Setelah minyaknya sudah benar-benar dan sangat panas, langsung kita masukkan tahu. Jangan diaduk-aduk dulu, kita tunggu sampai tahunya mengapung. Kalau sudah mengapung seperti ini tandanya bagian bawahnya sudah berkulit. Kalau sudah berkulit seperti ini, kemudian balik, kemudian goreng sebentar lagi sampai kedua sisinya sudah berkulit. Nah, ini tandanya sudah matang, bisa diangkat kemudian tiriskan, goreng semua tahunya sampai selesai. Siapkan 3 piece sosis, buka plastiknya, kemudian iris kecil-kecil. Siapkan 200 gram kol yang sudah dicuci bersih, kemudian iris tipis-tipis. Siapkan juga 45 gram wortel yang sudah dikupas, kemudian cuci bersih lalu parut. 125 gram toge yang sudah dicuci bersih. Untuk bumbu halusnya, masukkan 2 siung bawang merah ke dalam blender, 2 siung bawang putih, 5 cabai merah keriting, 10 cabai rawit merah, kemudian tambahkan 100 ml air, blender sampai halus. Panaskan 50 ml minyak goreng, masukkan bumbu halus. Tumis sebentar, kemudian masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh micin, 1 sendok teh gula pasir, 50 gram saus sambal. Masukkan juga potongan sosisnya, kemudian tumis sampai sosisnya matang. Sosis sudah matang seperti ini, masukkan irisan kol dan wortel. Tumis sebentar sampai kol dan wortelnya cukup layu. Tumisnya jangan lama-lama ya, supaya nantinya nggak overcook. Nah, ini kita tumis sebentar aja. Kalau sudah cukup layu seperti ini, kita masukkan togenya. Tumis sampai togenya cukup layu. Ini kita tumisnya cukup sebentar aja. Sampai cukup layu ya, atau sampai cukup matang. Supaya nanti saat dimakan tuh masih ada keras-kerasnya ya. Nah, ini kalau sudah matang seperti ini, icip dulu rasanya. Kalau sudah enak, sudah pas bumbunya, kita masukkan ke dalam mangkuk. Atau misalnya masih ada yang kurang bumbunya, bisa ditambahkan sesuai selera. Ambil 1 tahu, kemudian pilih sisi bagian yang agak panjangnya. Nah, kalau dapat bagian yang agak panjangnya seperti ini, lubangi menggunakan pisau seperti ini. Masukkan tumisan yang sudah kita buat tadi ke dalam tahu. Ini aku menggunakan sendok teh ya, supaya mudah memasukkan ke dalam tahunya. Ini jangan lupa juga sosisnya kita masukkan, supaya nanti saat dimakan itu ada sosisnya ya di dalamnya. Isi sampai penuh seperti ini. Isi sampai ke semua tahunya sampai selesai. Untuk bahan tepungnya, siapkan 500 gram tepung terigu curah tanpa merek. Tambahkan 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok makan garam, 2 saset bawang putih bubuk atau setara dengan 1 sendok makan bawang putih bubuk,
kemudian supaya nanti hasilnya renyah tahan lama, tambahkan 1 sendok teh soda kue. Aduk sampai tercampur rata. Oh iya, di sini aku juga menambahkan setengah sendok teh lada hitam bubuk supaya nanti aromanya itu wangi ya. Nah, ini langsung aja kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian ambil 7 sendok makan tepung kering, pindahkan ke dalam mangkuk. Tepung yang ada di mangkuk ini kita akan membuat adonan basahnya. Masukkan secukupnya air atau sedikit aja dulu, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Jadi kita buat adonannya itu kental sedang, jangan terlalu encer, jangan juga terlalu kental, sedang aja seperti ini. Cuci tangan sampai benar-benar bersih, masukkan tahu yang sudah diisi ke dalam adonan tepung basah, kemudian masukkan ke dalam tepung kering. Balurkan tepung kering ke tahu seperti ini, kemudian sambil ditekan-tekan. Jangan lama-lama tekannya ya, sebentar aja. Kalau sudah kita kepal-kepal seperti ini, kita sisihkan dulu ke sisi yang lain. Nah, seperti ini hasilnya ya, jadi kita kepalnya sebentar aja dulu. Dan langsung aja kita ambil lagi, jadi kita goreng sekaligus nanti 5 ya. Ini kita buat dulu 5, seperti ini kita kapal-kapal lagi setelah tahu yang sudah kita balurkan dengan adonan basah. Kita kepal-kepalkan lagi ke tahu tepung keringnya. Sudah dikepal semua seperti ini, lalu goyang-goyangkan supaya nanti hasilnya keriting. Dan ini langsung aja kita goreng. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, kemudian masukkan tahu yang sudah kita balut dengan tepung. Sebelumnya digoyang-goyangkan dulu ya, supaya tepungnya nggak banyak nempel ke minyaknya nanti. Dan ini kita goreng sampai matang. Warnanya sudah kuning kemasan seperti ini, bisa diangkat kemudian tiriskan. Adonan basahnya sudah habis, sekarang kita buat adonan basah yang baru. Adonan basah yang baru ini bisa kita buat dari tepung yang bergerindil ini ya. Ini saring dulu tepungnya sampai mendapatkan tepung yang bergerindilnya, kemudian masukkan ke dalam mangkuk lagi. Ini kita buat sedikit dulu aja ya. Kalau sudah cukup seperti ini, masukkan sedikit air, kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau susah bisa kita blender seperti ini ya, supaya mendapatkan tekstur yang halus. Buat adonannya kental sedang seperti ini, jangan terlalu kental-kental banget dan jangan juga terlalu encer banget ya. Langsung aja kita masukkan tahu yang sudah diisi ke dalam tepung basah, kemudian masukkan ke dalam tepung kering. Sama seperti tadi ya. Nah, ini kita kepal-kepalkan seperti ini. Kalau sudah terbalut tepung seperti ini, berarti bisa langsung kita goyang-goyangkan, kemudian segera digoreng. Kalau ada tepung yang mengendap di bawah, bisa kita aduk-aduk dulu seperti ini, kemudian goreng semua tahunya sampai selesai. Tahunya sudah habis, tapi tepung terigunya masih sisa sedikit lagi seperti ini. Nah, ini dia tahu crispy isi pedasnya, siap dinikmati selagi hangat. Secara tampilan menarik banget ya, dan secara ukuran ini lumayan besar ya, cukup besar. Nah, saat dibelah ini tuh aroma sosisnya itu semerbak banget ya, dan aroma sayurannya tuh enak banget rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget. Isiannya itu benar-benar yang gurih, pedas, kemudian ada sensasi kriuk-kriuk dari sayurannya ya, ini seger banget. Kemudian tahunya lembut, kemudian luarnya tuh crispy, garing, enak banget. Teman-teman wajib cobain di rumah, cocok jadi menu jualan. Dari modal kurang lebih Rp41.700 jadi 28 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp1.489. Kita bisa jual Rp2.500 per piece-nya atau sesuaikan aja dengan modal di daerah masing-masing. Resep kedua nggak kalah enaknya, tahu isi ayam aci crispy. Siapkan 100 gram daging ayam yang sudah dicuci bersih, kemudian potong kecil-kecil, masukkan ke dalam blender yang kecil. Masukkan setengah sendok makan bawang putih bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 50 ml air. Tutup blender sampai halus. Setelah halus, masukkan ke dalam suatu wadah.
Tambahkan 100 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka atau aci atau sagu juga boleh. Kemudian masukkan 150 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Dalam satu resep ini menghasilkan satu plastik segitiga lebih sedikit, dan lebihnya nggak bisa kita masukkan ke dalam plastik ya, nanti aja kita masukkannya bertahap. Nah ini kalau sudah penuh seperti ini bisa diikat dengan karet yang rapi dan kencang, kemudian sisihkan dulu. Sekarang siapkan tahu. Di sini aku punya tahu kulit yang ukurannya 3 x 3 cm. Seperti ini ya tahu kulitnya, dia itu padat berisi di dalamnya, jadi nggak kopong gitu ya. Dan untuk ukurannya 3 x 3 cm dan bentuknya tuh kotak seperti ini. Dalam satu plastik seperti ini aku beli dengan harga Rp5.000. Isinya ada yang 12, ada yang 13 piece. Langsung aja ambil tahu, kemudian bolongin dengan pisau sampai dasar. Nah ini kan terlihat ya tahunya tuh benar-benar padat. Langsung aja kita bolongin dengan jari, kemudian sambil ditekan nanti keluar airnya ya teman-teman. Jadi ini yang membentuk tahunya itu benar-benar nantinya bisa kita bolongin. Sudah bolong seperti ini, masukkan adonan ayamnya sampai dasar juga, kemudian semprotkan. Kita isi sampai penuh. Untuk tipe tahunya memang yang padat gitu ya, bukan yang kopong. Jadi ini terlihat ya benar-benar padat. Jadi harus kita bolongin sampai benar-benar dia itu membentuk lubang ya. Jadi bisa kita sambil tekan-tekan tanpa kita harus membuang isi tahunya. Kalau sudah berlubang seperti ini, masukkan adonan ayamnya, kita semprotkan dari dasar ke atas. Lakukan sampai selesai. Terlihat di sini adonan ayamnya membelendung ya. Jadi harus kita rapihkan dulu seperti ini sampai seperti tahu yang kotak. Nah, seperti ini jadi hasilnya rapi. Langsung aja masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas. Rapihkan kembali tahunya. Nah, ini kan membelendung gini ya. Jadi kita rapihkan seperti ini jadi membentuk kotak gitu. Masukkan semuanya ke dalam kukusan, kemudian kukus kurang lebih selama 30 menit di api sedang. Setelah 30 menit dikukus, angkat, kemudian biarkan dulu sampai dingin. Sambil menunggu dingin, kita buat untuk bahan celupannya. Siapkan 100 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 200 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, adonannya itu enggak terlalu yang encer-encer banget, enggak terlalu kental-kental banget ya, sedang-sedang aja. Langsung kita siapkan 1 batang daun bawang yang sudah dicuci bersih, kemudian gunting tipis-tipis seperti ini. Siapkan 200 gram tepung roti atau tepung panir. Campurkan dengan irisan daun bawang, kemudian aduk rata. Sudah tercampur rata seperti ini, sekarang siapkan semua bahannya. Masukkan tahu basok ke dalam bahan celupan. Kemudian masukkan ke dalam tepung panir. Langsung aja kita balur-balur sampai tercampur rata, sampai tahu baksonya tertutupi dengan tepung panir. Bisa sambil ditekan-tekan sampai tepung panirnya nempel ke tahu baksonya. Tahu bakso ini juga bisa kita simpan di dalam kulkas atau di dalam freezer, tapi dalam bentuk masih polosan ya. Jadi habis dikukus biarkan dulu sampai dingin, baru kita simpan di dalam wadah. Nanti bisa kita simpan di dalam kulkas atau di dalam freezer. Jadi tepung panirnya itu dadakan aja kalau mau digoreng sewaktu-waktu jika diperlukan.
Nah, selesai semua di tepung panirinnya, kita tunggu dulu kurang lebih selama 10 menit sebelum digoreng. Panaskan minyak di api sedang cenderung besar, kita tunggu dulu minyaknya sampai benar-benar panas. Setelah minyaknya sudah benar-benar panas, masukkan tahu baksonya. Kenapa kita masukkan saat minyak sudah benar-benar panas? Supaya tahu bakso ini nggak terlalu menyerap minyak ya. Jadi nanti hasilnya tuh nggak berminyak banget dan hasil minyaknya pun nggak terlalu boros juga. Jadi nanti hasilnya hemat minyak ya. Nah, ini langsung aja kita bolak-balik, kita goreng sampai warnanya kuning keemasan seperti ini. Nah, ini kalau sudah matang bisa diangkat, kemudian sajikan selagi hangat. Tahu bakso ini enak banget kita sajikan bersama cabai rawit dan saus sambal sesuai selera. Secara tampilan menarik banget ya, dari luarnya ada hijau-hijau dari daun bawangnya dan aromanya tuh wangi banget ya teman-teman. Dan langsung aja kita kasih saus sambal yang kental seperti ini dan rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, Masya Allah. Itu benar-benar crispy banget di luarnya, kemudian lembut bagian dalamnya ya teman-teman. Tuh seperti ini. Rasa ayamnya pun terasa banget. Tuh kenyal, lembut, enak banget, dijamin dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Dari modal kurang lebih Rp31.700 dapat 37 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp856. Kita bisa jual 1.500-an udah untung banget. Atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal atau daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.